Terima kasih Bapa yang bertatap di dalam kerajaan surga. Buat pagi hari yang ini Tuhan, Engkau masih berikan kami kesempatan untuk memuliakan dan memuji nama-Mu di kantor pusat HK ini. Biarlah Tuhan penyertaan kasih setia Kudus-Mu memimpin dan menyertai kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terpuji dan tertunggal kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nats renungan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Kami akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Shalom. Amang inang saudara-saudari yang terkasih, dari nats renungan yang telah kita baca tadi, sampailah pada kita sebuah tema, yaitu kuat di dalam Tuhan. Amang inang saudara-saudari yang terkasih, kadangkala di dalam kehidupan secara psikologis dan biologis manusia seyogyanya tidak ingin dekat dengan penderitaan. Kadangkala ketika kita berbuat baik selalu saja menemukan jalan buntu. Ketika kita pergi ke gereja menjalankan ibadah, ada orang yang berkata, sungguh luar biasa imannya, sungguh dia orang yang rajin. Tapi ada juga orang yang berkata, lihatlah, hanya kepura-puraan saja, hanya topeng untuk menyelimuti kejahatan-kejahatannya. Esotikos dodalene. Kadangkala demikian juga di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Kita selalu menemukan orang-orang yang berkomentar atas kegiatan ataupun aktivitas pekerjaan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jelas nats ini berkata kepada kita bahwa konsisten dan dengan jelas Yesus berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Jadi ini sekaligus mematahkan konsep teologi sukses. Ini sekaligus mematahkan bahwa sungguhlah kita akan benar-benar menghidupi kehidupan Yesus. Kita akan benar-benar memahami arti via dolorosa itu ketika kita benar menerima segala penderitaan, segala ujian di dalam kehidupan kita dengan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata dengan jelas bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu. Maka jelas bahwa seluruh perkataan dan ucapan Yesus adalah menjadi sumber kebahagiaan bagi orang yang percaya. Bahwa letak damai sejahtera orang Kristen adalah Yesus itu sendiri. Ternyata ucapan-ucapan Yesus juga dapat menjadi obat yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi orang Kristen bukan menunggu pelangi setelah hujan, tetapi bagaimana menari di tengah derasnya hujan. Bagaimana kita menghidupi penderitaan-penderitaan yang kita alami sebagai jalan bagi kita untuk menemukan kasih Tuhan lebih dalam. Secara psikologis juga penderitaan akan membawa kita kepada pencaharian kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan akan memaksa kita untuk mengandalkan Tuhan. Penderitaan akan memaksa kita untuk mencari Tuhan. Demikian juga yang disampaikan oleh Martin Luther 31 Oktober 1517 di dalam 95 dalilnya, pasal ke-94 dan 95. Martin Luther katakan dalam pasal ke-94, orang-orang Kristen harus dinasihati
untuk setia mengikuti Kristus Sang Kepala. Mereka harus melalui penderitaan, kesesakan, dan neraka. Dan pasal 95 dia katakan, dan dengan demikian manusia, orang-orang Kristen akan benar-benar dapat percaya dengan sungguh kepada Yesus Kristus. Poin terakhir dari 95 dalil Martin Luther juga sampaikan yang demikian. Demikian juga tertulis dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sehingga amanginang saudara-saudari yang terkasih, tidak ada satu alasan pun di dunia ini yang membuat kita berhenti untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tidak ada satu alasan apapun di dunia ini yang dapat membuat kita berhenti untuk memberikan senyum terindah, untuk memberikan syukur setiap paginya kepada Tuhan. Penderitaan-penderitaan yang kita alami tidaklah begitu hebat dan besarnya setelah apa yang dia telah lakukan, setelah apa yang Tuhan berikan ke dunia ini. Via Dolorosa menjadi bukti yang nyata bahwa kita haruslah lebih kuat lagi. Via Dolorosa menjadi suatu bukti nyata bahwa kita masih hidup di dalam kecengengan kita sehari-hari. Mari bangkit sesuai dengan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yaitu mari kuatkan hati kita, teguhkan hati kita menghadapi segala cobaan-cobaan yang datang ke dalam diri kita. Fisik boleh terpotong, fisik boleh cacat, tetapi hati tidak boleh cacat di dalam Tuhan. Berikan segenap hati dan jiwa kita kepada Tuhan, maka niscayalah Roh Tuhan akan selalu membimbing dan menyertai kita dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah firman-Mu dapat tinggal, diam, dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan biarkanlah Tuhan kasih-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Biarkanlah juga Tuhan Roh Kudus-Mu memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk setiap umat-Mu. Terpujilah Tritunggal kekal sampai selama-lamanya. Amin.